Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita melalui kitab Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, kebanyakan orang Kristen pada umumnya ingin memberkati orang lain lewat karunia yang dia punya serta uang yang mereka miliki. Tapi sebenarnya dibutuhkan lebih dari sekedar keinginan untuk memberkati. Perhatikan bahwa Tuhan telah memerintahkan setiap Anda untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan? Oleh karena itu Anda juga diberkati selagi Anda selagi Anda mencari cara terbaik untuk memberkati orang lain. Ingatlah 4 hukum berkat Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, berkat Anda harus mengalir kepada orang lain. Di sini Alkitab mengajarkan bahwa Anda diberkati bukan hanya supaya Anda merasa baik atau supaya Anda bahagia dan nyaman. Tetapi Anda diberkati agar Anda memberkati orang lain. Dan Tuhan pernah berkata kepada Abraham lewat kitab Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Inilah hukum berkat yang pertama. Berkat yang Anda harus mengalir keluar kepada orang yang sekitar kita. Yang kedua, saudara, ketika Anda memberkati orang lain, Tuhan menyediakan apa yang Anda butuhkan. Hampir tidak ada yang tidak akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin membantu orang lain. Bahkan Tuhan menjamin bahwa apabila Anda fokus untuk memberkati orang lain, maka Dia akan memenuhi apa yang Anda butuhkan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas 18 ayat 29-30. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudara-saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi ketika Anda peduli dalam membantu orang lain, Tuhan akan turut bekerja dalam masalah Anda. Itulah berkat yang sejati. Sebab Dia jauh lebih ahli dan lebih sanggup dalam menangani masalah-masalah Anda daripada diri kita sendiri yang mengatasinya. Lalu yang ketiga, berkat Anda untuk orang lain akan kembali kepada Anda. Semakin Anda memberkati orang lain, semakin Anda membantu orang lain juga. Dan semakin Tuhan memberkati hidup Anda. Itu tercatat di dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu.
Jadi, Anda tidak akan bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Semakin Anda mencoba memberkati orang lain, semakin Tuhan berkata, "Aku akan mencurahkan berkat untuk kamu." Semakin engkau memberkati orang lain, semakin Anda akan memberkati engkau sebagai gantinya. Jadi semakin itu juga Tuhan akan memberkati Anda sebagai gantinya. Luar biasa sekali. Lalu yang keempat, semakin sering Tuhan memberkati Anda, semakin Dia mengharapkan Anda untuk membantu orang lain. Di dalam Injil Lukas 12 ayat yang ke-48, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kita pernah takut untuk membagi berkat Tuhan. Tapi bersikaplah bermurah hati, karena Tuhan akan menyalurkan berkat-Nya untuk Anda semuanya, tanpa terkecuali. Jadi saudara, ingatlah berdasarkan seberapa banyak Tuhan telah memberkati Anda, apa yang saudara telah lakukan, maka Dia akan mengharapkan Anda untuk memberkati orang lain juga. Perhatikan, semakin murah hati Anda berbagi berkat Tuhan, semakin Anda akan melihat Tuhan memberkati Anda sebagai balasannya. Ini adalah maunya Tuhan bagi saudara dan saya pada hari ini dan waktu-waktu selanjutnya. Tuhan berkati kita, tetap setia, tetap layani Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin.